terjebak pada sebuah sistem prosedur yang rumit dan berbelit-belit itu juga karena aturan banyak sekali. Saya pernah mencabut 3.300 perda. Jangan tepuk tangan dulu. Cabut, udah. Sampaikan ke Mendagri, cabut. Ya Pak, kita cabut. Lewat kajian, lewat kalkulasi cabut. Tidak ada 3 bulan digugat di mahkamah. Kalah. Udah setelah itu saya udah nggak usah. Nah ya cabut lagi nanti kalah lagi gimana udah. Itu sistem yang memang harus kita perbaiki. Karena yang namanya perda itu akan juga mengatur birokrasi pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, saya ingin titip mengenai percepatan realisasi belanja produk dalam negeri. Hati-hati mengenai ini. Jangan sampai uang pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, dari restribusi, dari penerimaan negara bukan pajak, dari royalti, dari dividen di BUMN, dari biaya ekspor, dari PPN, PPh badan, PPh karyawan, dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu. Menjadi APBN, menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor. Bodoh sekali kita. Hati-hati ini, sampaikan kepada semua dinas. Kalau itu kita lakukan. Kita mengumpulkan pendapatan itu sangat sulit sekali. Income daerah, income negara sangat sulit sekali. Kemudian belanjanya barang impor. Yang selalu saya ingatkan. Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah benar seperti ini? Ini perlu saya ingatkan. Pak Sekda tolong sampaikan kepada seluruh kepala dinas, mengingatkan mengenai ini. Asesmen, Dirjen, sampaikan ini kepada bawahan kita. Enggak benar. Mengumpulkannya sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka. Sedih saya kalau saya mengingatkan bolak-balik, tapi belum berhasil. Mungkin, saya masih menyampaikan mungkin, kalau Bapak Ibu sekalian, sebagai bos-bosnya Korpri, di pusat maupun di daerah, menyampaikan mungkin malah lebih kena. Karena ini, tadi pagi saya cek, karena data selalu sarapan pagi saya itu data. Realisasi belanja produk dalam negeri. APBN itu baru 69%. 69%. APBD lebih rendah lagi, 56%. Nggak tahu yang dibeli ini apa, baru 56%. Realisasi belanja produk dalam negeri. Kita pantau terus, sekarang ini udah gampang sekali dengan adanya digital ini. BUMN 46%. Gimana kita mau menggerakkan UMKM kita, akan menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih
tidak berorientasi pada produk dalam negeri. Yang terakhir mengenai IKN yang berkaitan dengan perpindahan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, saya dengar ada yang senang, ada yang nggak senang. Tapi ingat, Bapak Ibu sudah Bapak Ibu sekalian, kita ini memiliki 17.000 pulau. Memiliki 17.000 pulau. Satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu dihuni oleh 56% dari penduduk kita, 278 juta. 278, 56%-nya itu hidup di Jawa. Sehingga daya dukungnya udah nggak kuat Pulau Jawa ini. 150-an juta hidup di Jawa. PDB ekonomi 58% itu ada di Jawa. Perputaran uang, perputaran ekonomi 58% ada di Jawa. Yang pulau yang lain sisanya yang tadi 17.000 kurang 1 tadi. Dapat apa? Ini yang sering saya sampaikan. Kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Sehingga perlu pemerataan. Perlu pemerataan. Apalagi Jakarta. Jawa saja sudah seperti itu, apalagi Jakarta. Begitu sangat padatnya, begitu sangat kompleks permasalahannya. Karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini. Semua ada di Jakarta. Yang perlu digeser agar Indonesia sentris. Pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara. Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau nggak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit. Kelihatannya kok agak rumit. Tapi kalau nanti sudah ditunjuk bapak pindah, ibu pindah. Moga-moga semuanya selesai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.